Para hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, langsung saja marilah kita dengarkan Mau'izah Hasanah. Ahlan wa sahlan marhaban kami ucapkan pada Habibuna al-Mahbub Al-Habib Ahmad As-Saghaf. Selamat datang pada guru kita Al-Habib Ahmad As-Saghaf. Marilah kita dengarkan para hadirin sekalian Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Habibuna al-Mahbub Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Padanya waktu tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Sahibul Hajat, Sahibul Bait, keluarga besar daripada Haji Abbas bin Haji Abdurrahman dan Haja Juhrah binti Muallim Damad. Saya cinta yang saya muliakan Kiai Haji Saleh, wabil khusus yang saya cinta yang saya muliakan akhuya Sayyid Al-Habib Ahmad ibn Ali Saghaf, beserta seluruh para tamu undangan majelis haul yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, haul itu punya 3 makna. Yang pertama, haul artinya daya, yakni daya, kekuatan, la haula wala. Haul yang kedua maknanya sekeliling atau sekitar, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya atau sekitarnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, adapun yang kita peringati pada malam hari ini adalah mengenang 1 tahun daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya haul itu untuk seorang mukmin. Tidak ada orang semasa hidupnya mabok sampai mati dalam keadaan mabok terus dibikin haul, tak ada itu. Ada perempuan semasa hidupnya melacur sampai mati dalam keadaan melacur terus dibikin haul, tak ada. Tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil iktibar, tidak bisa mengambil intifa dari kisah hidupnya. Di Jakarta sangat banyak acara haul. Al-Imam Al-Habib Husain bin Abubakar Idrus Luar Batang, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, Al-Ki Haji Abdullah Syafi'i, Al-Muallim Syafi'i Hazami, Al-Muallim Fulan, Muallim Fulan, Muallim Fulan. Di Bogor Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas, Keramat Empang. Di Jawa Tengah ada Hal Tegal, ada Hal Pekalongan. Jawa Timur ada Hal Habib Bakar Muhammad Saghaf Gresik, Hal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Hal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, Hal Habib Ja'far bin Syekhan As-Saghaf Pasuruan, Hal Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi, dan masih banyak lagi acara-acara hal. Nah, di dalam acara hal dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidup, dibacakan kisah hidup, teladan-teladan yang baik yang bisa diambil, yang dimana diceritakan bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, akhlaknya, adabnya daripada sahibul hal, agar kita bisa mengambil iktibar, intifa, hikmah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, sehingga kita bisa menjadikan sahibul hal sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak orang yang bertanya, apa dalilnya hal?
Apalagi ini banyak Wahabi di mana-mana. Wahabi biasanya kan begitu. Maulid bid'ah, khol bid'ah, tahlil bid'ah. Dikit-dikit nanya dalil, dikit-dikit nanya dalil. Di dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin, itu kitab Fatawa Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Dalam kitab tersebut ada satu hadis. Ini hadis derajatnya dhaif tetapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Hadis dhaif bisa dipakai dalam fadailul a'mal, bisa dipakai dalam targhib dan tarhib. Hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah dan aqaidud diniyah. Tetapi dalam fadailul a'mal, targhib dan tarhib, hadis dhaif bisa dipakai. Bahkan bagi kami para habaib, hadis dhaif bagi kami lebih sahih daripada makalah para ulama. Ada satu hadis bunyinya seperti ini. Man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Nabi? Man warrakha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat tarikhnya Nabi, sirahnya Nabi, sejarahnya Nabi, baik berupa kitab sirah, kitab tarikh, atau berupa gawafi. Gawafi yaitu syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Para muarrikhin, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Asakir, Al-Imam As-Suyuti, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau-beliau membuat tarikhnya Nabi, sirahnya Nabi, seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad. Atau para ulama yang membuat tarikh Nabi dengan gawafi, dengan syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan maulid tibanya, Sayyid Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Dorarnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith membuat kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imamul Haddad. Beliau membuat manaqib, membuat sejarah hidup Abdullah bin Alwi Al-Haddad seakan-akan beliau telah menghidupkan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kamu nanti kalau Haji Anas meninggal seumpama, ada yang bikin manaqibnya, oh Haji Anas ini playboy, Haji Anas begini, Haji Anas begini, Haji Anas begini, Haji Anas begini, istrinya satu, takut sama bini, begini. Nah, kamu yang bikin sejarah beliau seakan-akan telah menghidupkan beliau. Itu dalil daripada hal. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman, faka'annama zarahu, maka seakan-akan. Ahlan wa sahlan guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf. Bisa. Dapat dah ni. Sebentar, tamam. Mic langsung ke atas. Dalam. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, sehingga bisa membimbing kita semua menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tuh? Ada orang bikin manaqibnya Haji Anas.
faka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang itu telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Ya, ingat-ingat ini hadis. Man warakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Loh, ngapain kita harus baca sejarah orang yang sudah meninggal? Ngapain kita harus mengenang orang yang sudah wafat? Ini orang sudah meninggal, ini orang sudah wafat. Ngapain dikenang-kenang? Ngapain diingat-ingat? Ngapain diceritakan? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak gal, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi, wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala suratihi fil amwat. Apa kata Imam Ibn Mubarak? Kita manusia, kita butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang bisa meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, tidak ada orang-orang masih hidup yang bisa meningkatkan ketaatanmu, kepatuhanmu, ketundukanmu, yang membuat dalam hatimu rasa takut kepada Allah, khawatir, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Ittala ala suratihi fil amwat, maka carilah, maka pelajarilah, maka ambillah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Saudara-saudara, Al-Quran huwa nurul mubin wa dhikrul hakim wa siratul mustaqim. Itu Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat. Walaupun beliau-beliau hakikatnya hidup dalam kubur, beliau-beliau telah wafat menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad dan para sahabat yang ketika itu masih hidup, menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang hidup zaman sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat. Walaupun beliau-beliau hakikatnya hidup, saudara-saudara, tetapi menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Adapun Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, dalam kitabnya beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Orang-orang yang masih hidup, kaum-kaum yang masih hidup, mereka masih berjalan di atas tanah, mereka masih bernyawa, mereka masih bernafas, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati. Sedangkan kaum-kaum yang sudah wafat, mereka telah terkubur dalam tanah, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati, saudara-saudara. Siapa mereka? Ulama, wal auliya, wal asfiya, yang dimana mengenang mereka, mengingat mereka bisa menghidupkan kita punya hati. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Mengingat orang-orang saleh, mengenang orang-orang saleh adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi tujuan diadakan hal, diceritakan manaqib, kisah hidup, yang dimana beliau-beliau para ulama, para aulia, para asfiya adalah orang-orang yang hidup selama-lamanya. Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang alim. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang alim hidupnya abadi selama-lamanya. Jasad mereka hancur, saudara-saudara. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka binasa, tetapi teladan mereka, kebaikan mereka, ilmu mereka, amal mereka, akhlak mereka, adab mereka, wara mereka, khaufnya mereka, khasyahnya mereka, syuhudnya mereka, ibadahnya mereka, qanaahnya mereka akan hidup selama-lamanya, menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Itulah para ulama, itulah para aulia. Mereka hidup selama-lamanya. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni Al-Qarya bainal Makkah wal Madinah,
ketika beliau berada di Abwa. Abwa itu satu desa, satu kampung yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata, kullu hayyin mayyit, wa kullu jadidin bad, wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fa dzikri bak. Faqad taraktu khaira wa balagtu tuhra. Apa kata beliau? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Semua orang tua hancur. Orang tua mati. Orang tua binasa. Ana mayyitatun. Aku nantinya mati. Aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bak. Sedangkan mengenang aku akan abadi selama-lamanya. Mengenangku, aku walaupun mati nanti, walaupun aku jadi mayat, mengenangku akan abadi. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku sungguh telah meninggalkan kebaikan. Wa walatu tuhra, sungguh aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Nabi adalah kebaikan. Nabi adalah anak suci yang ditinggalkan oleh beliau. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Seperti itulah orang-orang saleh dan saleha, alim dan alimah, zahid dan zahidah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul ratib, beliau wafat ratusan tahun yang lalu. Tapi demi Allah, tidak ada satupun orang di dunia ini yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, Wirdul Latifnya, Nasihatul Diniyahnya, Risalatul Muawanahnya, Risalatul Mudakarahnya, Adab Sulukul Muridnya. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas wafat ratusan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ratib Al-Abbasnya. Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, beliau wafat ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasarnya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup dalam Sirrul Jalil fi khawasi hasbunallah ni'mal wakilnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, Mukasyafatul Qulubnya, Bidayatul Hidayahnya, Miyarul Ilmnya, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Itulah para ulama, para aulia yang dimana mereka akan selalu hidup selama-lamanya. Oleh karenanya saudara-saudara, walaupun mereka telah wafat, tetapi kisah mereka menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Itulah tujuan diadakan hall, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil intifak, mengambil iktibar daripada kisah hidup sahibul hall. Adapun pada malam hari ini, dengan adanya acara hall, ini juga menunjukkan bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah adalah anak-anak yang saleh. Kenapa? Karena anak-anak ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah mengundang kita semua duduk di majlis dalam rangka acara hall, dibacakan Yasin, ayat Quran, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat, yang dimana itu semua dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah di dalam kuburnya, yang dimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, waladun salih yad'u lah." Apabila manusia meninggal, apabila manusia wafat, terputus seluruh amalnya kecuali 3 pahala yang tidak akan pernah terputus, mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Apa yang pertama? Shadaqah jariyah, mengeluarkan harta di jalan Allah untuk masjid, untuk musalla, untuk pondok pesantren. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yakni para ulama yang mengamalkan ilmunya sampai bermanfaat, ilmunya terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi jangan pernah kalian berharap nanti saya kalau mati punya anak yang bakal kirimkan saya doa. Nanti kalau saya mati, saya punya anak yang bakal kirimkan saya Yasin. Nanti kalau saya mati, saya bakal punya anak yang bikin acara hall buat saya. Jangan harap kalau kamu masih hidup tidak pernah didik anak-anak kamu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Kita bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban kalian sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anaknya saja? Saudara-saudara, kalau kewajiban orang tua hanya ngasih makan jasmani anak, tidak ada beda dengan binatang. Kalian belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan buat anak-anaknya. Tetapi kewajiban kalian sebagai bapak-bapak memberi makan jiwa dan ruh anak-anak kalian.
Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu, saudara-saudara. Hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada diri kita, berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati. Jangan heran kenapa anak-anak kamu melotot di hadapan kamu, anak-anak kamu membangkang perintah kamu, anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, cium tangan di dagu, cium tangan di atas hidung. Padahal harusnya anak itu cium tangan di lubang hidung. Di lubang, bukan cuma ditempel, dihirup. Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, melawan perintah kamu, membangkang berapa banyak anak bunuh orang tua, berapa banyak anak penjarakan orang tua. Kenapa? Orang tua lalai mendidik anaknya dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kalian sebagai bapak, perhatikan makanan minuman yang kalian berikan kepada anak-anak kalian. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Hati kalau baik, seluruh anggota tubuh baik. Al-zahir anwa'ul batin. Apa-apa yang ada di luar itu adalah alamat cerminan dari apa-apa yang ada di dalam. Jawarih, a'dha, anggota tubuh kita, kedua mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut. Ini adalah muttabi', pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya hati, saudara-saudara. Baik buruknya anggota tubuh tergantung dari hati. Baik buruknya hati tergantung makanan yang masuk ke dalam perut kalian. Apabila yang masuk makanan baik, hati tumbuh dari daging dan dari makanan yang baik, minuman yang baik, sehingga itu hati akan menjadi hati yang baik. Tapi kalau yang masuk makanan subhat, minuman subhat, nafkah subhat, apalagi makanan haram, minuman haram, nafkah haram, hatinya tumbuh dari sesuatu yang haram. Sehingga ketika jantungnya memompa darah ke kedua mata, kedua matanya suka memandang hal-hal yang haram, suka memandang perkara yang haram. Jantungnya memompa darah ke telinga, telinganya suka dengar fitnah, suka dengar ghibah. Darahnya memompa ke lidah, lidahnya suka berbohong, suka fitnah, suka ghibah, suka namimah. Darahnya apa? Darah memompa ke tangan, tangannya suka merampas hak orang, suka mencuri, suka berbuat zalim. Darahnya lari ke kaki, suka melangkah ke tempat-tempat yang haram. Lihat bagaimana para ulama-ulama zaman dahulu, bagaimana waraknya mereka, kehati-hatian mereka di dalam memberi makan anak istri mereka. Al-Imam Haramain, Al-Imam Haramain, dulu beliau pernah ditanya satu pertanyaan. Ketika beliau diberikan pertanyaan, beliau tidak bisa jawab. Ini orang bilang, ya Imam, kamu ini ulama besar, dikasih pertanyaan seperti ini, kenapa kamu tidak bisa jawab? Apa kata beliau? Jawab beliau, mungkin karena air susu yang tertinggal. Maksudnya air susu yang tertinggal apa? Baru beliau cerita. Dulu ketika aku masih bayi, ayahku sangat hati-hati memberi aku makan, memberi ibuku makan yang sedang menyusui aku. Satu waktu aku menangis, ibuku tidak ada. Tiba-tiba aku diambil oleh budak perempuan itu susui aku. Ketika ibuku tahu, langsung aku diambil, diberikan ke ayahku. Ayahku masukkan jari telunjuknya untuk mengeluarkan air susu subhat budak perempuan tersebut. Aku tidak bisa jawab pertanyaanmu. Mungkin karena masih ada air susu budak perempuan itu yang tertinggal di tenggorokanku. Seperti itu orang tua di dalam kehati-hatian mereka memberi makan anak dan istri mereka. Al-Imam Hanafi 7 tahun tidak pernah makan kambing. 7 tahun nggak makan kambing. Padahal kambing ini adalah sunnah paling disukai oleh Nabi. Kenapa beliau 7 tahun tidak makan kambing? Jadi dulu itu kambing milik Baitul Mal hilang. Ketika kambing milik Baitul Mal hilang, semenjak itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Takut kalau makan kambing ternyata kambing yang dimakan adalah kambing milik Baitul Mal yang hilang. Nanya sama orang si ahli kambing, kamu kan ahli kambing, tukang kambing. Biasanya kambing itu hidup berapa lama? 7 tahun ya Imam. Maka selama 7 tahun beliau tidak mau makan kambing sampai benar-benar yakin kambing milik Baitul Mal yang hilang telah mati. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau selama beberapa tahun tidak mau minum air Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam sunnah. Terus kenapa beliau tidak mau minum? Ada orang yang nanya, apa jawab beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya? Gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik pemerintah. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus.
Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Al-Imam An-Nawawi, Sahibul Minhaj, beliau tidak mau makan apel di tempat beliau. Kenapa? Karena pohon apel yang ditanam di daerah beliau ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Seperti itulah waraknya para ulama-ulama terdahulu di dalam memasukkan makanan ke perut mereka atau makanan ke perut anak dan istri mereka. Kemudian wasiat saya terakhir kepada para ibu-ibu. Tadi bapak-bapak udah. Ibu-ibu, kamu jangan harap punya anak soleh dan soleha kalau kamu tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi putra-putri kalian. Seorang ibu adalah madrasatul ula, pendidik pertama, madrasah pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisah, pendidik, pengajar pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Baik buruknya anak tergantung dari ibu. Makanya Allah umpamakan, Allah gambarkan seorang perempuan dalam Al-Quran sebagai haris. Harisul lakum. Wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Baik buruknya anak tergantung dari ibu. Kita laki-laki bercocok tanam. Kita yang bercocok tanam, ladangnya istri-istri kita. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya pasti baik. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Satu contoh, Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau Al-Hafidh, hafal ratusan ribu bahkan jutaan hadis beserta sanad-sanadnya. Diberi gelar Imam Suyuti fi zamani, Imam Suyuti pada zamannya. Tapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau menjadi ahli hadis. Semua anaknya jadi pengusaha, semua anaknya dagang. Kenapa? Karena istri beliau bukan seorang alimah. Karena istri beliau pengusaha. Akhirnya apa? Semua anak-anaknya jadi pengusaha. Oleh karenanya, jadilah kalian pendidik yang baik bagi putra-putri kalian. Saudara-saudara, Wali Songo datang bawa Islam, Habaib datang bawa Islam ke Indonesia. Mereka berasal dari tanah tandus, yaitu Hadramut. Hadramut walaupun gersang, walaupun panas, tetapi melahirkan ulama, melahirkan aulia, melahirkan fuqaha. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian ibu-ibu, wanita-wanita yang ada di sana. Kamu mau tahu bagaimana perempuan yang ada di sana? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menceritakan, dulu aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Ini wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir tulisan dia memberikan taklik, memberikan komentar. Tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab, aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab. Nyusuin anak sambil bikin kitab. Gak heran anak-anaknya besar hafal kitab. Gak heran Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umur 3 tahun kena penyakit cacar menyebabkan buta, tapi umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Mukashafatul Bulugh, Mi'arul Ilm. Tidak heran di Hadramut tukang pasar yang dagang di pasar, tidak boleh mereka dagang di pasar, tidak boleh jualan di pasar kalau belum hatam 4 kali kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Jadi yang dagang di pasar itu udah hatam 4 kali kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita yang ada di sana. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syahibul Maulid yang tadi kita baca maulidnya. Beliau mendapatkan magam kewalian Ra'an Nabi Yaqdatan, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Beliau dapatkan magam tersebut di umur 10 tahun. Kenapa? Tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Al-Syekh Ibrahim Al-Madbuli, beliau datang ke uminya. Umi Ibrahim habis mimpi ketemu Nabi. Apa kata uminya? Ya Ibrahim, kalau cuma mimpi ketemu Nabi, anak perempuan itu. Kalau udah ketemu langsung dengan Nabi, itu baru anak laki-laki. Lihat seperti itu wanita-wanita di sana mendidik anak-anaknya. Baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah, baik buruknya kalian sebagai istri tergantung dari kalian sebagai seorang suami. Kamu sebagai suami jangan ngarep saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, seperti Sayyidatuna Aisyah, seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Jangan harap kamu pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah kalau kamu tidak bisa menjadi sosok Nabi Muhammad. Jangan harap saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Jangan harap kalau kamu tidak bisa menjadi sosok Zubair ibn Awam. Pengen punya istri seperti Sayyidah Khadijah, kelakuan ente kayak Fir'aun. Pengen punya istri seperti Sayyidah Aisyah, seperti Sayyidah Fatimah, kelakuan ente kayak iblis, kayak setan. Bagaimana? Baik buruknya anak tergantung dari ibu. Baik buruknya seorang istri tergantung dari kalian sebagai seorang suami. Mudah-mudahan kita doakan dalam acara haul pada malam hari ini, sahibul haul kedua almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati beliau dalam kuburnya. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah bangkitkan dalam keadaan baik. Allah selamatkan di yaumul mizan, di yaumul hisab. Allah selamatkan ketika melewati jembatan Shiratul Mustaqim, dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamhuma fa innaka khairur rahimin, wa ansurhuma fa innaka khairan nasirin, waftah lahuma fa innaka khairul fatihin, wa syarrifhuma wa karrimhuma bi ra'yati sayyidina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka khairal as'ala wa khairal da'a wa khairan najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbit wa thaqil mawazana wa haqiq iman wa anta maulana farsul bil kafirin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat jamaah rahimakumullah, demikianlah tadi kita telah dengarkan bersama mau'izah hasanah dari penceramah kita Ad-Da'i ilallah Habibul Mahbub Al-Habib Bahar bin Ali bin Smaid, yang tentunya banyak sekali pembelajaran ilmu yang kita dapatkan dari beliau.